Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Ini adalah video kelima dari seri pembelajaran framework Laravel. Pada video sebelumnya telah dijelaskan bagaimana root bekerja di dalam Laravel, bagaimana kita mendefinisikan dan membuat root dan mengarahkannya ke dalam view ataupun controllers. Kalau kita lihat bagaimana root meneruskan request ke dalam controller, kita harus menginputkan controllernya ini dengan lengkap ya, namespace-nya. Mulai dari app, HTTP, ke controllers, kemudian product controllers. Ini adalah pembaruan sejak Laravel versi 8 ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dokumentasinya di versi 8 ini dijelaskan bahwa mulai versi ini, kalau pada versi sebelumnya root service provider itu sudah memuat namespace. Jadi ketika kita mengirim controller ke dalam rootnya, itu sudah otomatis menginput sertakan namespace lengkapnya. Jadi kita kalau di versi sebelumnya kita hanya cukup menginputkan kayak gini, bisa kayak gini langsung. Jadi kayak misalkan nama controllernya apa, kayak tadi itu ya, controllernya itu product controller, kemudian add nama nama metodenya, index seperti ini ya. Nah ini kalau di versi terbaru, versi 8 ke atas, itu dia akan error. Nah ini product control does not exist. Itu karena di versi terbaru mulai versi 8 tadi itu secara otomatis Laravel sudah tidak mengikut sertakan namespace-nya ke dalam root ini secara otomatis. Jadi kita harus mengisi namespace dari controllernya secara lengkap seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin membuat root seperti pada versi Laravel yang lama, yang terdahulu, dengan hanya mengetikkan string seperti ini controllernya, kemudian diikuti tanda add dan index ini, teman-teman bisa mengubah di ini mana ya, HTTP, ini di provider sini, kemudian root service provider, kemudian di sini kita tambahkan protected property namespace gini. Nah isinya adalah sebuah string yang mengarah ke dalam ini namespace controllers ini, app HTTP. Kita copy aja ya, mana ini, app HTTP controllers. Nah ini app HTTP controllers. Kemudian di sini misalkan kita di root web tadi ya, kita tambahkan di sini. Oke, jadi di sini kita tinggal nambahkan namespace, kemudian isinya adalah this namespace. Nah, ini kayak gini ya, ini bukan tutup ya. Jadi kita buat namespace ini nggak pakai namespace gini aja, udah namespace gini. Nah kalau kita juga pengen memasukkan itu ke dalam API ya, juga ditambahkan di sini API juga. Nah sekarang kalau sebelumnya ini error ya ketika menjalankan dengan struktur root kontrolnya seperti ini. Nah ini 8000. Oh enggak bisa ya, jadi dipindah ke 8001. Nah sekarang kalau kita buka data ID, data satu gini, nah itu berjalan dengan normal. Jadi sekarang secara otomatis Laravel bisa mengenali namespace
namespace tanpa perlu kita memasukkan namespace-nya secara lengkap di dalam rootnya. Oke teman-teman, itu adalah tutorial root kali ini. Untuk penjelasan Laravel selanjutnya, jangan lupa simak video selanjutnya. Sekian, terima kasih.